terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan saat ini dalam mulai ibadah subuh guru. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir saat ini. Terpujilah nama Yesus dalam nama Tuhan Yesus ini. Amin. Kita permainan dulu karena saya suci ya. Kita berdiri dulu. Enggak, kita di aja dulu ya, di senam apa ya namanya, ini ketawa ya, ini loh apa, sama pipi yang naik, enggak keriput kan ya. Pas kerip. Kita senyum dulu, senyum bagaimana kalau senyum? Nah, itu. Kalau senyum bagaimana? Kalau senyum lebar sedikit, lebar sedikit senyumnya sedikit, nggak pakai suara. Kalau tertawa pakai suara, berada ininya, berada ini, mulutnya berada. Nah sekarang dari dari Pak Yace ya. Pak Musa bilang ke Pak Yace, bilang Tuhan memberkati, sama senyumnya agak dilebarkan sedikit, gimana Pak? Oh iya, bilang salaman, terus bilang Tuhan memberkati. Ya. Bilang Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Pak Yace bilang Tuhan Yesus memberkati juga. Tuhan Yesus memberkati juga. Ya, terima kasih. Sebaliknya Ibu terus jalan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pakai senyum pintar. Iya, sudah satu aja. Bergiliran dari Bu Sis ke Bu Sa. Ayo. Iya, sama senyum juga orang kan jatuh bawah ya. Bu Sa silakan. Loh, Bu kesini dulu, belum kesini. Iya. Hilangkan semua beban yang ada di rumah. Kita senyum, kita akan mulai ibadah kita dipandu oleh Kak Suci. Silakan Kak Suci. Semua bersukacita. Amin. Dan Bapak kita semua sudah diberkati. Bagaimana tersenyum tadi? Senyum agak lebar. Ya kelihatan manisnya ya kalau senyum agak lebar ya. Kalau tertawa pelan.
kumpulkan kami dalam ibadah soko guru. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita untuk saat ini kami boleh bersorak-sorai bersama, memuji, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, memberkati juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin belum dapat hadir. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, Ibu Ruth dan juga Ibu Ate Tuhan, dan juga hamba-hamba yang lain yang belum dapat hadir saat ini. Tuhan Kau memberkati dan kami merindukan mereka juga boleh bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dikatakan tadi kalau tertawa berarti apa? Merasakan sukacita, bahagia. Ya, jadi kalau kita sukacita, bahagia, coba terbelah kanan kiri ya, katakan, ayo bersukacita bersama Tuhan. Ayo mengikut Tuhan ya. Percaya bahwa saat kita ikut Tuhan ada perasaan damai, ya, ayem, tenteram ya. Jadi selamanya, tidak hanya 1 hari, 2 hari, seminggu atau 1 tahun, 2 tahun, tidak. Tapi apa? Selamanya. Kita akan memujikan saat jadi kulon dari Gusti. Saya mengajak untuk Bapak Ibu semua bangkit. Kita memujikan saat jadi
ya Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo. Ya, puji Tuhan, saya mendahului. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena cucu saya itu sakit dan saya itu berdoa begini, Tuhan berkati para dokter, para menteri sama para perawat agar kuasa kesembuhan mengalir kepada mereka sehingga obat yang diberikan boleh membantu menjadi sembuh karena Tuhan Yesus. Nah, saya sambung begini, Tuhan, kalau Tuhan berikan kesembuhan, jangan sampai melewati hari Sabtu. Saya bilang begitu. Ya, puji Tuhan, hari Kamis itu sudah datang pagi-pagi, sudah sembuh. Semua itu oleh karena berkat doa-doa dari saudara-saudara semua dan termasuk saya percaya bahwa doa syafaat yang dipanjatkan di sini baik dari para lansia dan juga giliran di mimbar biasanya tiap minggu itu semua membantu. Nah, sebab itu kita sangat bangga dan bersyukur. Saya sering kasih kalau kita bangga tidak seperti orang lain ya. Orang lain bangga karena punya agama, tapi saudara saya bukan bangga karena agama itu. Ya, bayangkan orang Kristen ada yang masuk penjara, ada yang korupsi. Nah, itu percuma dibanggakan. Yang penting kita bangga sama Tuhan Yesus. Kenapa kita harus bangga? Kita diselamatkan, kita diberi kebenaran, tinggal kita jalankan, dan itulah yang membuat kita bersuka. Amin. Kita harus bangga menjadi anaknya ya, jadi Tuhan ya pasti ditepati benar-benar. Monggo, enten nate. Ya, jadi dengan cara sederhana aja ya Tuhan tunjukkan mukjizatnya. Amin. Amin. Enten nalek. Saya nggak pernah menengok 2 minggu. Akhirnya
lihat saat itu saya sudah kayak anak bangsa itu ada adik saya meninggal tambah lagi saya sakit dengan badan kepala saya itu sama tak kelihatan apa-apa. Saya puji Tuhan apa hari ini aku sembuh dari bapak aku kayak ngaji rumah saya kayak adalah mana bisa ya tolong sembuh kepada saya itu saya ini hati ini buat apa aku pergi ke gereja puji Tuhan ini kayak sampai sakit kasih Saya itu melihat di HP, tidak bisa tidur itu ya harus apa ya, punya kebiasaan yang baik, ya. Makan jangan malam-malam. Terus kamar itu harus senyaman mungkin ya saudara. Saya itu tolak-tolak gini ya, lihat kanan, lihat kiri itu pakai terendar ya saudara. Lihat kalau anak-anak saya masuk yang ini bisa ngomong tas polo digantung kabeh. Ayo apa lemari wis kamu. Taruh lemari buku kakak lemari jamur saya bilang. Tapi kalau dari meja itu saya render ya. Lihat baju saya habis pakai itu saya hamil. Sudah baca jangan langsung taruh keluar. Pakai foto jangan pakai render gitu ya. Jadi saya biasakan ya biasa-biasaan barang-barang yang sudah habis dipakai itu harus keluar dari kamar ya suasana itu nyaman terus lampu harus redup ya sudah alat kakak aturan mau turu aja terus ya apa ya memangnya betul saudara ya kalau suasana kamar bersih terus lampunya redup pikiran tenang bisa bilang bisa sendiri ya boleh tenang ya mau tidur di luar itu masih gemerai ya masih rame. Nah saya itu kan kalau mau tidur kalau belum berdoa kan nggak enak saudara. Saya kalau mau berdoa sore itu kan ada orang ya selalu panggil itu beli biji aku. Jadi saya kalau doa tunggu rumah itu diam nyantai itu saudara. Tenang gitu nggak ada lawang sudah ditutup anak ada masuk kamar. Saya itu sudah saya usahakan tidur itu pokoknya jam 9 lebih lah. Tapi kalau ada kegiatan gimana? Saya tanya dalam hati saya sendiri ya kan. Ada kegiatan doa seperti doa penyembahan kan sampai rumah jam 9 ya. Jadi saya akal saudara. Saya ngomongan saya tidur, saya berdoa ya. Kan dari bulan-bulan Mei ini kan ada bulan Rosario saudara ya kan harus berdoa Rosario kan lama. Saya tuh bosan kalau doa lama. Harus menyisihkan waktu untuk berdoa itu paling enggak 1 jam kurang. Jadi saya buat hati saya tenang itu kalau anak-anak tidur, yang lain keluar rumah saya tutup pintu baru tenang di rumah saya bisa berdoa. Jadi saya kalau seperti pulang dari kegiatan doa kemarin sore itu sudah tidak punya tanggung jawab, saya sudah doakan sore, terus tinggal doa malam itu bisa saya atur. Nanti kalau sudah lele jam 12 pasti lele saudara. Saya bisa tidur jam 8, jam 9 bisa, tapi jam 12 itu harus kayak ada yang bangunin gitu saudara. Tapi ya terpaksa saya belum berdoa tadi tapi saya berdoa. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Melalui segala sakit penyakit dengan semua cara Tuhan itu dikasih tak bisa tidur, dikasih badan capek semua itu ada rencana Tuhan. Mungkin kita dulunya itu tidak kereken ya saudara, tidak kereken doa malam, doa kita di keluarga kita, doakan saudara sekalian semua ya. Kita itu melihat apa, terus mendengar apa
bisa kalau nggak berdoa gitu kan. Seperti keluarga sendiri gitu saudara. Saya itu ada keluarga yang sakit, saya nggak bisa tidur saudara. Ya sebetulnya kamar sendiri-sendiri, tapi kalau cucu saya itu dengar nangis saudara, saya tuh nggak enak gitu. Saya berdoa. Kalau mau santai waktu itu kan nggak enak saudara. Kalau santai waktu udah tadi boleh tidur. Pada itu malam gitu sudah saya masuk kamar, saya berdoa. Saya bukan maksudnya apa, bukan nulungi itu gimana ya saudara. Saya tuh lihat anak ini sakit apa anak rewel gitu. Kalau anak rewel itu ya harus orang tuanya itu gitu. Kalau nantinya sakit itu kan pasti ada panas, ada gimana tuh. Jadi orang tua itu seperti itu saudara. Rasanya dalam hati pikiran itu kayak gimana ya. Kalau ya cuma itu aja. Bodohnya cuma bisa doa. Gak bisa ngomong apa-apa, cuma berdoa aja. Kalau ada anak-anak yang belum mendapatkan pekerjaan, terus anaknya mau masuk sekolah, belum ada biaya, tidak bisa nolong saudara, tapi hanya bisa doa saudara. Tapi puji Tuhan ya, doa sekecil apapun Tuhan itu selalu perhatikan, Tuhan dengarkan, Tuhan jawab saudara. Saya berdoa itu tidak harus orang yang saya doakan itu tahu, cuma saya lihat aja. Saya berdoa, anak saya itu masih nganggur, kapan itu saudara. Saya lihat itu sudah kerja, Tuhan mengatakan itu sudah kerja, kan mau masuk anak-anak di perguruan tinggi, kayak mau ada yang SMA. Tuhan itu kecil apapun doa kita kepada Tuhan, Tuhan itu selalu perhatikan. Itulah sebagai orang tua di negara yang hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan segala sesuatu yang Tuhan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Kita tidak bisa nolong, tapi lewat doa kita kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar serta dilancarkan semua urusan anak-anak yang membutuhkan itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kesaksiannya sangat memberkati sekali ya. Kita diberkati ya melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat baik pada
Biarlah melalui firman-Mu itu yang mengubah setiap sikap hati kami, sehingga melalui kehidupan kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan kerendahan hati kami mau diajar, kami mau dibentuk melalui firman-Mu. Siapkan hati, telinga, bahkan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Bila kuasa Roh Kudus-Mu yang memakai hamba-Mu, bahkan setiap kami yang mendengar, kami juga boleh menjadi pendengar yang baik, bahkan kami juga boleh memiliki kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sebelum kita membuka kitab kita akan mau nyanyi lagu lama tidak dinyanyikan, dan ini akan dinyanyikan di hari Kamis besok di ibadah kenaikan Yesus Kristus ya. Nyanyi lagunya adalah Eling-eling. Ya. Eling-eling manusia eling. Bakal ini. Eling-eling manusia bakal mati. Ini nadanya terlalu tinggi nanti dengan utangio. Itu ya. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya bertanya ya, siapa yang selalu diberkati Tuhan? Semuanya? Jadi orang Kristen bertahun-tahun selalu diberkati Tuhan? Haleluya. Sekarang saya mau ajak bermain ya. Jadi ibu bapak nanti ngomong aku diberkati Tuhan karena ya aku diberkati Tuhan itu nanti bilang aku diberkati Tuhan dengan misalnya kesehatan. Nanti gantian aku diberkati Tuhan dengan cepet ya, nggak boleh lambat. Nggak boleh sama, berarti ngiling-ngiling ya, ngiling-ngiling. Ayo. Ini berarti melatih iling-iling. Ya, melatih iling-iling supaya kancaku ngomong. Ya, jadi tapi mainnya nggak urut. Jadi misalnya saya sekarang, saya diberkati Tuhan karena saya sehat. Bu Suci, Dari Tuhan karena masih bisa makan. nah terus lo jangan diurut. Langsung. Loh, jangan. Langsung ngomong aja nanti. Gak usah pakai halo-halo, tapi banter ya. Nggak pakai halo-halo Sebut nama. sebut nama. Tadi kan saya sebut nama karena saya milih yang
kesehatan. Saya Belum ngomong, belum ngomong. Saya diberkati Tuhan dengan kesehatan. Bu Aris. Saya diberkati Tuhan dengan anak banyak. Nah, ayo lagi ngomong siapa? Bu Sis. Saya diberkati Tuhan oleh sehat. Sehat, sehat. Tadi saya sudah sehat. Ayo, boleh sehat lagi. Ini lugu. Nggak boleh biru. Saya diberkati Tuhan oleh saya sembuh. Sembuh. Oke. Terus habis itu Sis milih apa? Milih siapa? Bu Pri. Ayo, Bu Pri ngomong aja. Saya diberkati. Saya diberkati Tuhan kesehatan, tak kesehatan, Oh, lainnya kesehatan apa Bu Pri? kesehatan, sembuhan. Oh, kesembuhan. Terus Bu Pri milih sinten? Detik sinten, ibu detik sinten. Detik sinten? Mata. Bu Marta aja. Bu Marta. Saya diberkati Tuhan karena diberi damai sejahtera. Ya, sama setelah Bu Marta habis itu milih siapa? Pak, Saya aja. Saya diberkati Tuhan Nah, saya dengan diberkati Tuhan karena Tuhan memberikan kesehatan, menyembuhkan cucu. Terima kasih. kesembuhan itu. Pak Yanja pada Pak Musa? Iya. Iya, Pak Musa. Ayo. Saya diberkati Tuhan karena saya sudah sembuh. Panjang umur. Kamu Oh, panjang umur sembuhnya sudah banyak. Umur sehat sudah. Milih siapa Pak Musa? ini Milih sayangku. Ayo. Diberkati Tuhan, kata kami sehat, kuat, bisa pergi ke keren. Oh, kuat. Amin. Bu Musa milih sinten? Ujung Mali. Saya diberkati Tuhan kasih umur panjang. Mau perpanjang sinten Ujung Mali? Nah, perut ibu ya. saya diberkati Tuhan karena anugerahnya. Anugerahnya sinten tadi? Saya diberkati Tuhan karena saya sudah dipulihkan dan saya bisa ikut ibadah saya. Dipulihkan. Ya. saya diberkati Tuhan karena Tuhan itu luar biasa bagi saya. Amin ya. Suci belum? Oh, semarin disingkat. Puji Tuhan ya. Jadi kalau diberkati seneng nggak? Amin. Sekarang mari kita lihat sama-sama di kitab Kejadian. Ayo. Kita buka Kejadian 24. Satu ayat aja. Kejadian 24 ayat 1. Sudah? Pelan-pelan. Kejadian pasal 24 ayat 1. Kita akan baca perlahan-lahan ya. Yang tidak bisa melihat, membaca, mendengarkan saja. 1, 2, 3. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta jadi tua, ambek diberkati Tuhan dalam segala hal. Segala hal apa? Diberkati Tuhan apa? Yang tadinya nggak punya anak, diberkati anak, ya. Tadinya dia seorang pengembara, ya kan, disuruh keluar dari negerinya, nggak boleh bawa apa-apa, terus akhirnya punya apa-apa dan banyak sekali, ya. Dia punya pembantu, punya budak, pokoknya diberkati dalam. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah senior lanjut usia seneng ya diberkati dalam segala. Makanya saya tadi buat permainan, saya
diberkati Tuhan kesehatan, saya diberkati Tuhan kesembuhan, saya diberkati Tuhan umur panjang. Itu adalah berkat Tuhan, ya. Segala hal, sehat, sembuh, umur panjang, anak rukun, ya kan? Semuanya baik, ya. Itu dalam segala hal. Kepingin apa tinggal ngomong terus teko. Aku kepingin ibu nak rawon, rawon. Oh iya saya belum tenan aku. Lo kan gak menino. Aku pingin ibu sok apa buah bersih warnanya hijau, lek kuning yang biasa, saya berwarna hijau. Oh iya bu, dan nono pak, ya kan? Saya pengen makan leci tapi sih di kalen, duduk leci sih kiloan, kalen. Oh, kau nanti nih golek kan supermarket gede, ya kan? Jadi kaya dalam segala, ya kan? Nah, ada di itu tuh di biasanya di kaos, terus di belakangnya apa namanya bak truk itu ada kan tulisan macam-macam. Ada tulisan gini, kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya tanya ibu-ibu yang sekarang kaya itu ya. Waktu kecil dimanja nggak? Dimanja nggak sama orang tua? Oh dimanja, berarti kaya bukan dia. Kalau waktu muda foya-foya nggak? Ayo, ada yang foya-foya nggak? Saya pergi ke sana, lihat sudah pesta di sana, lihat ini ke Bali, ke luar negeri, pokoknya ini ke Jakarta, naik pesawat, naik kereta, naik kapal, pokoknya kau kabeh. Lo katanya kecil dimanja, berarti budaya foya-foya dong. Terus tua kaya raya, terus mati masuk surga. Terus ada tulisan gini, turumu kesoren le. Berarti itu ngimpi. Abraham juga tidak begitu. Meskipun tadinya dia orang kaya di Haran, tapi dia akhirnya soro hidupnya. Dia kan pergi, dia nggak tahu disuruh Tuhan kemana. Dia bawa istrinya sama ponakannya karena nggak punya anak, anaknya kakaknya meninggal dia. Haran, terus si Lot dibawa, ya, dibawalah mengembara susah hidupnya, ya, terus perang, terus suami istrinya mau dipek orang, gitu ya. Nah, susah hidupnya. Ya. Tapi Abraham ya diberkati dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu saudara yang di Tuhan, ya. Tadi ada tulisan apa namanya? Kecil, manja, muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Turunmu kesuaran le. Saudara, tidak ada kehidupan seperti ini. Anak orang kaya sekalipun, kalau orang tuanya bijak, meskipun dia merek, anaknya itu disuruh kerja keras. Supaya apa? Nanti kamu misalnya, saya kalau lihat itu ya, anaknya orang kaya itu sekolah kemenang, terus disuruh bekerja dari bawah dulu. Cik rasanya jadi pekerja bagian bawah itu apa? Nanti kalau dia ganti papanya yang seorang CEO, nah CEO itu yang punya bos besar, yang punya perusahaan, ya. Nanti ceruk, nek moro-moro enak, mau dia merentau sakarepe, bayar sakarepe, akhirnya orang boleh gak seneng dengan dia, orang banyak keluar terus perusahaannya rugi, bangkrut, dibijuki. Kalau dia tidak belajar dari kecil, betapa susahnya jadi OB, terus jadi karyawan yang disuruh sana ke sini, terus marah-marahi, harus bekerja keras pas mumpung masih muda. Ya, jadi kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Abraham itu diberkati dalam segala hal.
ya, apapun dia miliki, karena siapa yang memberi? Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan Abraham itu diberkati dalam segala hal? Apakah karena dia anaknya orang kaya? Enggak. Yang pertama kita akan lihat di Kejadian pasal 12 ayat 1. Apa yang menyebabkan Abraham diberkati dalam segala hal? Abraham itu tidak ujuk-ujuk diberkati loh ya. Kalau ujuk-ujuk diberkati, dia harus melewati proses. Ya, saya itu ya seneng lihat orang ujuk-ujuk diberkati. Ya, maksudnya ada lebih nulis panjang gitu ya. Wah. Ayo, kita akan baca ayat 1 pasal 12 ayat 1, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, yang pertama, apa yang menyebabkan Tuhan itu memberkati Abraham sampai di usia lanjut? Karena Alkitab ini mencatat bahwa Abraham itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan misinya. Tuhan punya rencana nih, saya punya misi. Nah, yang menjalankan siapa? Dipilihlah Abraham. Nah, jadi Abraham itu adalah orang pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak milih kakaknya? Ada namanya kakaknya, namanya Haran. Bapaknya namanya Tera. Kenapa nggak milih kakaknya? Kenapa milih Abraham? Karena Abraham adalah seorang yang taat. Abraham adalah seorang yang taat. Tuhan itu mengenal isi hati. Ya. Jadi orang yang dipilih Tuhan itu bukan Tuhan lihat ada pinter, dulunya masih muda itu cantik, glowing, ganteng, gagah gitu ya. Saya lihat fotonya di Melda itu Pak Yace naik manjat kelapa. Wah, Pak Yace badannya kekar sekali. Nanti ketawa Pak Yace. Ternyata itu adalah AI. Jadi di foto Pak Yace diambil wajahnya aja, tapi gambar orangnya. Tapi jangan salah, beneran Pak Yace itu tinggi besar. Saya ada foto asli, bukan foto AI. Zaman dulu Pak Yace pas terima sama ada Bu Slamet, ada siapa tuh jajar di depan ya, biasa terima hadiah Natal, ya masih ingat? Nah Pak Yace itu masih tinggi besar. Nah, tapi Tuhan memilih bukan perawakannya. Ingat ceritanya Daud, Samuel mau mengurapi anaknya Isai mau jadi raja, dipikir masih nomor 1 sampai nomor berapa itu? Nomor 6. Anaknya berapa? 5 atau 8? Yang lain gede dulu lah kan kakaknya yang Daud anak terakhir, pasti yang muda. Gede dulu, itu anak milih itu. Tahu milih siapa? Milih Daud yang masih piye itu ya. Apalagi dia masih kecil kemerah-merahan. Kerjanya apa? Nungguin 2-3 ekor kambing dombanya. Tuhan tahu isi hati. Ya. Abraham dipilih Tuhan. Tuhan tahu siapa Abraham. Abraham itu menurut tuh, pilih kayak Musa itu. Kakaknya Musa namanya Harun itu pinter ngomong, tapi Musa nggak pinter ngomong. Tapi kenapa Tuhan pilih Musa? Sehingga bisa ngomong. Nah, tapi dia ngomong mungkin kayak gitu. Jadi rodok kago, mungkin pelet lah apa ya. Nah, kenapa nggak pilih si si kakaknya Harun ngomong yang pinter. Kalau ngomong itu buat orang, kan ada orang-orang itu yang jago ngomong. Nah, tapi Musa nggak pinter ngomong, tapi dipilih oleh Tuhan. Termasuk Abraham, karena Abraham dipilih. Bapak Ibu semua yang ada di sini itu juga pilihan Tuhan. Kita jadi Kristen itu pilihan Tuhan. Kan tidak semua langsung lahir perlu jadi Kristen ya. Ya. Ini ada beberapa yang
Kristen yang sudah dewasa. Berarti kita itu orang-orang pilihan. Nah, jadi itu apa yang menyebabkan Abraham diberkati Tuhan? Karena Abraham orang yang dipilih Allah. Yang kedua, di Kejadian 12 ayat 2. Kita akan lihat. 1 ayat 2 Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 2. Ayat 2 dikatakan, aku akan amin. Jadi yang kedua adalah ketika dipilih maka Tuhan berjanji. Ya, kalau Tuhan sudah memilih maka Dia akan berjanji. Janji apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang pertama tadi dipilih. Ketika dipilih, dia harus melakukan misi itu Tuhan. Abraham dipilih. Kemudian disuruh apa? Keluar dari negerinya, dari orang tuanya, sanak saudara yang pokoknya pergi. Kemana? Gak tahu. Ya. Nah, ketika dipilih untuk melakukan misi Tuhan, maka Tuhan berjanji, kalau kamu mau maka aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, demikian juga kehidupan kita. Ketika kita dipilih Tuhan, kita dipakai Tuhan untuk melakukan misinya Tuhan. Apa misinya Tuhan? Pergi, jadikanlah semua bangsa. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa pergi keluar-keluar gitu? Gak bisa kan? Di rumah saja. Berdoalah untuk kami yang muda-muda, hamba-hamba Tuhan, para misionaris, jemaat Tuhan, supaya mereka pergi menjadi saksi, memberitakan Injil. Biar Tuhan, orang-orang Sokoguru di gereja ini, Sukodono ini, doanya kan mencetak ya Ustaz kawan, Bu Aris besok sama ini pergi ke Papua ya. Oh enggak, Papua ada orang Kristen nih, pergi ke Aceh. Ya, pergi ke mana? Oh di Keben. Kau saja, mama mau tahu sih akeh, sih bersakti di situ ya. Di Garai itu boleh menemu ya. Mari di Garai kirim mono mana? Ya, yang orang ibu berkata, ya, saya Arif kok ada nah. Dilihat apa? Ada Yesusnya di situ. Dia melihat. Karena lek digarai kan akhirnya kerut-kerut ya. Enak kalau kei. Ya, ngaku jeloro ya kalau dibangun kei. Beda, kita anak Tuhan harus mengasihimu. Dengan perbuatan kita bisa jadi bertobat, ya kan? Nah, kita bisa buat apa? Karena apa? Karena doanya Bapak Ibu yang membuat Tuhan tergerak hatinya kasih damai sejahtera pada orang sehingga gemes lihat tentang ya Mbak Suci juga gitu, sehingga gemes dulur-dulur ya tetap berbuat baik, kakaknya yang itu selamat ulang tahun ya nggak dikasih dia kan Senin itu aku dikasih coklat baru besok lagi terus kasih itu menutupi banyak dosa. Karena siapa? Karena Tuhan mendengar doa Bapak ya, maka Tuhan berjanji maka engkau akan menjadi bangsa yang besar dan engkau akan menjadi berkat. Nah kalau kita jadi berkat, kalau kita nggak punya apa yang bisa dikasihkan ya, kita nggak punya kasih, apa yang dikasihkan? Kita nggak punya duit, apa sih dikasih? Kalau Tuhan mau jadi berkat, kita diberkati dulu. Ya nggak mungkin Tuhan ngomong kamu jadi berkat, kamu nggak diberkati. Salah Bapak Ibu.
Tuhan pasti memberkati kita terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita jadi berkat. Kita ada sukacita supaya senyum kita jadi berkat buat orang lain. Nek sumpah bisa nggak? Loro tuh bisa nggak jadi berkat? Kapan itu Pak cek itu pas apa ya? Nggak ada ya? Ada cuma ngangkat-ngangkat. Terus ngangkat gini untungnya ini tak ada gunanya sampai ngomong. Pak cek pas hati-hati ngomong mereka ini budak mulan, ngomongin kawan. Itu sudah nggak bisa menengah kita guyu-guyu Pak cek yang menengah yang menengah. Pak cek mulia Pak cek kalau Pak cek timbangannya ngeluh tambah ngeluh, dia dibully, aduh kasihan dia. Nah kalau kita diberi sukacita, diberi sehat, kita jadi berkat bagi banyak orang. Mereka bikin Tuhan aku punya nanti itu, coba kau tunggu. Tuhan kirim duitnya, dibagi juga malah. Ya harus jadi berkat ini supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Setelah dipilih melakukan perintah Tuhan, maka kita akan diberkati, diberikan janji. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah ayat 4, 12 ayat 4. Baca ya. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan menempuh ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, jadi ketika dipilih ya, dijanjikan ya, maka kita harus siap sedia. Meskipun Abraham itu umur itu lansia ya. Ada yang sekarang umurnya 75 tahun. Ayahnya sudah 75? Belum. Ya. Belum. Belum. Pak Musa belum 75. Belum. 71 sampai 75. Bung Harjo. Derek. Nah, Yang paling tinggi umurnya di sini, Mas. oh yang tua Pak Yanja. Iya. Asik saya masih muda. Pak Yanja umur sama ibu saya. Nah, jadi ketika Tuhan sudah memilih kita ya untuk melakukan misinya, Tuhan berjanji. Maka ketika Tuhan berjanji, kita harus apa? Siap sedia apapun keadaannya. Abram waktu itu belum Abraham ya. Iya. Dia pergi melakukan misi Tuhan. Umur berapa? 75 tahun. Ya. Terus tua juga baru disuruh. Tapi zaman dulu tuh 75 dengan 75 sekarang Beda. Tapi tetap tua Pak. Iya. Tetap. Lihat ceritanya siapa? Si Sarah. Yesua. Sarah itu sudah mati haid. Oh, iya. Berarti kan sama. Iya. Orang ibu-ibu yang mati haid umur berapa? 50 tahun. Iya. 50 ke atas. Iya. Jadi itu sudah mati haid. Jadi sama. Hanya saja perawatan orang zaman dulu dengan sekarang beda. Beda. Mereka masih alami. Kita terkontaminasi dengan micin dan teman-teman. Iya kan? Iya, makanan. Iya. Makanan enak tapi bohongan. Iya. Hanya enak di mulut, tidak sehat di badan. Iya. Kalau zaman dulu orang itu makan enak, mulut dan badannya sehat. Dan itu benar-benar murni. Gak ada obat-obat pestisida dan teman-teman. Tanpa ragu, ya. Badannya sehat. Kaleb itu, Kaleb ingat tahu ceritanya Kaleb itu kan sama Yosua dia perang waktu umur 40 tahun. Sama lucu. Saya masih muda. Perang sekuat dia kita ya, masih harus pelosok dan kabel. Terus akhirnya ketika dia bangsa Israel sudah masuk Kanaan, pembagian harta, pembagian tanah, ya, si Kaleb ngomong gini. Ketika Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, saya umur 40 tahun, sampai sekarang saya
sudah dikurangi. Kalau zamannya Nuh sampai Musa, sebelum Musa itu sampai 900 tahun. Karena banyak orang berdosa, akhirnya dipangkas sama Tuhan, umurnya sampai 100-120 termasuk Abraham. Ya, berarti hitungannya sama Tuhan ya Pak. Hanya saja orang sana itu pelakuannya sih. Nah, jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita tidak perlu melihat keadaan kita. Aku biasa nanti sikil loro, awak loro kabeh, enggak ono sing ngeterno, ya kan? Nah, Tuhan itu tahu. Hanya Bapak Ibu sama guru nggak usah kemana-mana, duduk tenang di rumah, berdoalah. Saya itu sampai kadang-kadang nyari waktu berdoa itu kapan? Nanti repotnya, nanti sudah pegel, ndelok HP gitu, belum bisa main. Kapan berdoa gitu? Bangun pagi sudah bunyi, Tuhan. Kemarin hari Kemis itu saya bangun kesiangan, sudah bangun jam 4, saya dulu berapa sampai jam 6. Padahal sekolah saya masih jam 7:04. Gue buka HP, tak masuk kok. Jalur kan meski ada di rumah sakit, nungguin suaminya. Jalur oleh nama, dah wes, tinggal muda. Nah, jadi pokoknya Paul sama ada nasi itu dia aman. Nah, jadi ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan berjanji kepada kita, ya, meskipun kelihatannya janjinya belum datang, siap sedialah, ya. Makanya kalau ada ketika hati kita ada suara berdoa, langsung doalah Bapak Ibu, ya. Karena Tuhan sedang menyuruh kita untuk melakukan misi. Kita nggak tahu apa maksud Tuhan. Pokoknya berdoa. Kalau nggak bisa ngomong, menyanyilah, nyanyi. Ibu saya itu saya pernah. Pokoknya ibu saya itu kalau sudah diam, tahu nangis, kita nggak boleh tanya apa-apa. Ketika dia diam kan di situ ya, duduk di situ, langsung berada, pulang. Nah, akhirnya kita tahu. Karena ada satu kali terjadi, ada temannya yang sakit parah itu meninggal, dan itu Tuhan taruh hatinya, dia nggak tahu, dia hanya cuma lihat wajahnya gitu, nggak tahu apa, pokoknya dia berdoa. Akhirnya temannya yang sakit lama akhirnya dipanggil Tuhan, jadi sudah tidak menderita. Kemudian ada lagi itu, ternyata ada gereja yang dibakar waktu jauh sebelum ada Surabaya itu. Di situ Bondo, di mana itu sebelum hari itu mungkin 3 atau 4 hari kejadian, ada hamba Tuhan yang sampai mati. Ibu saya itu menangis. Jadi kita mau, bisa nangis, kita tidak akan tanya. Karena rohnya itu sudah dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus kasih tahu, berdoalah. Nah, Bapak Ibu juga begitu. Maka ketika Tuhan menyuruh kita siap-siap bersedia. Karena ya iling-iling manusia bakal bukan berarti yang tua-tua siap mati. Bagaimana tidak berdoa? Meskipun masih muda, itu ya umur nggak ada yang tahu, iya kan? Bisa jadi kita yang lebih dulu Bapak Ibu masih panjang umur, kan nggak tahu. Tapi iling-iling manusia bakal mati. Nah dunia itu piro suwin, lawas nih. Ya. Tapi ketika kita dipilih jadi anak Tuhan, itu langgeng selamanya. Artinya apa? Kita dapat kehidupan ya, bersama Tuhan selamanya. Makanya kalau mau kayak Abraham, lanjut dulu, diberkati dalam segala hal, sehat badannya, sehat imannya, ya. Maka sampai akhir hidupnya. Orang bilang ketika kita meninggalkan dunia ini, orang akan mengenang betapa teladan iman yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya kan saya cerita ibu saya, ya kan, ibu saya teladan iman, bapak saya, bapak ibu teladan iman juga bagi anak cucu mantunya. Ya. Karena apa? Sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ya. Tuhan suruh apa? Siap, gitu ya. Jadi kalau kita yang masih muda-muda, mulai beri, ya biar aja.
tapi dukungan doa Bapak Ibu itu yang membuat kita dengan sukacita melayu. Jadi itu yang bisa saya bagikan hari ini. Jadi mau diberkati, ya. Jadi 3 hal itu ya, sampai rambut putih, ya. Meskipun tidak mudah, ya. Kadang-kadang ya kesehatan itu bukan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tetapi berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan akan memberkati dalam segala. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus menyertakan di dalam hati setiap kami, untuk kami boleh bersyukur bahwa Tuhan telah memilih kami dan Tuhan telah berjanji bahwa kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kami terlebih dahulu dan berikan kami hati yang siap sedia untuk melakukan misi-Mu di tengah dunia ini, sehingga nama-Mu semakin dikenal dan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya dan terus berkarya dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Nantinya Ya gimana? nanti kalau Oh, sudah selesai ya. selesai Nanti ya. latihan kita latihan doa Kita akan akhiri pada semua guru kita akan berdoa syafaat. Ada pokok doa yang mau didoakan secara khusus. Ada yang salah. Oh Ya, ya. ya Pak Yan. Yang samping. Ya, saya kira kita bawa dalam doa. Saya itu rindu supaya mudah-mudi di sini ada yang dipakai Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Kita bawa ya. dalam doa. Kita berdoa buat generasi kita. Ada lagi? Sambung? Ya. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau jika kami memuji kebesaran-Mu ya. Terus anak sekolah ya sekarang ya yang persiapan kelas 6 ke SMP ya. Jadi yang kelas jadi untuk supaya Tuhan memberikan sekolah yang tepat gitu ya. Jadi sekolah yang tepat dan juga para orang tua kesiapannya baik dana dan ya apapun yang diperlukan ya surat menyuratnya itu Tuhan juga ikut campur tangan ya. Kita akan memuji apapun kami memuji kebesaran-Mu. Nanti doa syafaat minta dengan kasih Ibu Harjo memimpin kita di dalam doa. Untuk doa berkat saya serahkan kepada Ibu Maria. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baik berserta doa, baik berserta manusia, Allah kita, Allah Bapak, biar sama-sama Tuhan dan selalu meminta karena dengan pertemuan ini Tuhan kami terus ditanam iman kami, dikuatkan iman kami dari penyakit kami, sehingga selalu ada doa yang dilakukan. Kami berdoa juga untuk anak-anak tubuh seperti Pak Yanto,
kuasamu, curahkan pribadi yang Tuhan kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh hanya Engkau diberikan, hanya Engkau diberikan, dimanapun mereka bergaul dengan sesama mereka, supaya menjadi berkat di dunia, di tengah-tengah lingkungan Engkau dan dia bisa berkat. Karena anak-anak Tuhan berbeda dengan anak-anak dunia. Jadi biar terangnya senantiasa menerangi langkah setiap anak-anak muda remaja ini, sehingga mereka selalu Engkau lengkapi dengan kebenaran firman, sehingga boleh menjadi saksi dimanapun mereka merasakan kasih karunia. Terima kasih Bapak atas namamu. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa negara ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan banyak kegagalan yang dilakukan aparat-aparat itu. Tapi biarlah apa yang bertindak dengan cara itu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah pilih mereka, biarlah Engkau yang menopang mereka, sehingga mereka tidak mementingkan pribadi mereka, tapi mengutamakan keadaan negara ini, supaya mereka negara ini perlu dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh, bukan kemerdekaan yang semu, dari kemerdekaan yang dibangun Tuhan oleh wakil pemerintah, baik pusat baik daerah. Tuhan tahu saat ini daerah-daerah yang memerlukan pertolongan daripada pusat, banyak sekali jalan-jalan yang belum dikenal. Oleh karena itu lewat pemerintah daerah supaya mereka mampu melihat ke bawah, jangan biarkan mereka mengampu tangan, jangan biarkan mereka mengutamakan pribadi mereka. Engkau yang praktek, Engkau yang nolong mereka, Engkau yang membuka hati mereka, beri pengertian hikmat. Terima kasih Tuhan, berkasih-Mu, beri syukur, permohonan kami serta dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita membuka hati, ke tangan kita sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita bersyukur menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Mari kita terima kasih. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kekuatan untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, biar menjadi bagian setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kiranya berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua. Mari ya kita sama-sama